Karena bagaimana iblis bekerja dengan sangat luar biasa. Ini tidak dapat ditangkap oleh manusia biasa. Dan ini tidak bisa ditangkap bagi orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri atau sibuk dengan keberadaan rutinitas kita sebagai manusia. Maksud saya di sini adalah ketika kita dekat dengan Tuhan dan ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita dapat menangkap satu kekuatan daripada roh iblis yang begitu lupa, mencengkram. Kalau kita melihat visual-visual baik yang ada di Facebook, IG, atau lain sebagainya yang ada selalu di genggaman tangan saudara, maka ada cukup menarik kita melihat gambaran iblis itu begitu rupa. Dan dia terbang setiap angkasa wilayah. Dan dia hinggap pada tiap-tiap orang. Dan kebetulan sekali bagi orang-orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah berbicara tentang tanpa pengertian yang benar. Pasti saudara sudah menerawang kemana kira-kira ini tanpa pengertian yang benar. Yang merujuk kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat 13. Kita coba melihat bersama dari ayat inilah. Kiranya Tuhan menasehati dan menopang kita untuk mengerti kehendak-Nya. Ada amin? Ada haleluya? Nyatanya belum kumpul semua ini ya. Oke, kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 13. Kita baca bersama ayat tersebut dan ayat ini tidak begitu panjang. Maka sekejap saja kita bisa menyatukan pikiran perasaan kita di sana. Demikian firman Tuhan 2-3. Sebab kan ya ini udah seperti Metro Mini yang saling mendahului. Kita dari ulang saja ya. 2-3. Sebab barang siapa yang berseru kepada akan diselamatkan. Dari konteks ayat ini kita melihat begitu sederhananya. Mengapa? Karena terbangunnya suatu konsep orang melayani, beribadah, datang pada Tuhan. Hanya sederhana kok. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru. Mudah sekali bukan? Kalau kita melihat kesederhanaan apa yang dikatakan oleh oleh surat Roma ini. Sangat mudah dan sederhanakah apa yang dikatakan oleh Alkitab? Kita coba melihat bahwa kita tidak bisa mengambil kesimpulan dengan satu ayat ini saja. Ayat 13. Karena ayat ini terbangun dan juga ada ayat-ayat sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13. Dan seterusnya ditutup dengan ayat yang ke-21. Satu pasal itu. Ayat 10. Maka dari itu saya berharap jangan saudara tertidur di tempat ini. Supaya saudara bisa mengenyam apa yang kira-kira Tuhan mau sampaikan. Paulus berkata, demikian oleh karena sebelum di ayat tersebut, Paulus begitu keras menasehati Roma. Bukan kota Romanya, tapi jemaat Roma yang kala itu sangat menjadi sentralistik daripada perdagangan yang ada di seluruh permukaan kurang lebih, yaitu menjadi basis perdagangan dunia. Nah, bila kita melihat, kalau sampai dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, maka konteks ini ada satu kekuatan firman Allah yang berkata bahwa Paulus menasihatkan Roma demikian, sebab aku dikatakan memberi kesaksian tentang mereka, ini jemaat yang ada di Roma, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah.
Jadi jemaat yang ada di Roma ini dikatakan dia itu sangat giat mencari, melayani, bahkan menopang segala apa yang bertujuan dari konteks pelayanan dan pelayanan. Mereka dikatakan sangat giat oleh Paulus. Tetapi kegiatan mereka itu terbangun tanpa pengertian yang benar. Maka dari itu, kalau sampai demikian, coba kita lihat bersama, nanti ditayangkan oleh tayangkan ayat 2. Coba kita lihat. Ayat 2 dikatakan di sana. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus di awalnya berkata, yang aku ingin dan mendoakan kepada mereka supaya mereka itu selamat. Paulus berkehendak begitu. Paulus menginginkan seperti itu. Paulus, ada yang namanya Paulus di sini? Tidak ada ya. Jadi ketika Paulus mengatakan, aku ingin dan mendoakan mereka supaya selamat. Nah, timbullah ayat 2 ini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Kenapa Paulus menginginkan mereka selamat? Karena Paulus lihat bahwa mereka itu giat. Bahwa mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka seolah-olah tidak ada lelah. Mereka mencari Kristus dengan semangat. Mereka melayani dengan full out. Dan apapun yang mereka lakukan seolah-olah itu dengan sungguh-sungguh. Paulus tidak menyangkal. Paulus tidak menutup mata telinganya bahwa mereka betul-betul adalah pribadi-pribadi yang begitu sangat giat mencari dan melayani Tuhan. Tapi satu hal yang Paulus katakan, tanpa pengertian yang benar. Maka dengan demikian, kita dapat menyimpulkan dari ayat ini, Paulus menegur mereka begitu keras. Dan ayat 3 coba lebih lengkap lagi. Ayat 3 juga mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Selain mereka tidak mengalami pengertian, mereka juga tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada. Maka kesimpulan di ayat 13 tadi, sebab barang siapa yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Gak sederhana begitu Paulus mengatakan. Alkitab sedang mengonotasikan tidak sederhana orang menyebut nama Tuhan lalu masuk ke surga. Loh. Tapi kalau kita melihat di ayat-ayat awalnya, tamparan dan teguran yang keras. Begitu juga kepada kekristenan hari ini. Saudara dan saya. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, bertahun-tahun kita melayani, bertahun-tahun kita berkorban, bertahun-tahun kita mencari Tuhan, bertahun-tahun kita meninggalkan kesibukan. Demi untuk supaya kita mencari Tuhan ke gereja, bahkan kita melayani. Tapi jikalau itu tanpa pengertian yang benar, tidak mungkin kita masuk surga yang Tuhan janji. Berangkat dari ini merupakan satu koreksi diri bagi saya dan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan saudara menganggap ini perkataan yang meremehkan, tetapi ini situasi kondisi yang keadaan di awal tadi saya katakan. Iblis bekerja dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nanti kita menarik, jika kuasa Allah Roh Kudus membukakan dan memberikan pengertian kepada kita, kitab Yoel adalah merupakan kata yang kurang lebih Paulus mengutip ayat ini. Sebab barang siapa yang menyebut nama Tuhan diselamatkan. Dari kitab Yoel inilah Paulus mensadur kembali, mengutip, menyalin. Coba kita melihat di dalam Yoel pasal yang kedua. Kita melihat di sana Yoel pasal kedua. Di dalam Yoel pasal kedua, ini lebih lengkap lagi.
tidak sederhana seperti yang kita tadi lihat dalam Roma pasal yang ke-10 ini. Yoel pasal 3 ayat yang ke-32. Ya? Oke, kita lihat sama-sama kemari ya. Saudara sudah sarapan semua kan tadi? Tuh, sudah sarapan belum? Jangan sarapan sampai kekenyangan di sini tidur. Jangan tidak sarapan pun tidur. Dikatakan begini, aku akan mengumpulkan Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal 2 ayat ke-32. Coba kita lihat. Klik. Nah, begini saudara ya. Ini intermezzo supaya saudara jadi nggak ngantuk kan. Memang itu disengaja atau tidak sengaja oleh Albert. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan sama gak? Nah ya. Paulus mengatakan dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Paulus menyadur lagi, Paulus mengutip lagi, Paulus menyalin lagi. Tetapi di dalam konteks barang siapa yang menyebut nama Tuhan itu diselamatkan, tunggu dulu. Kalau sederhana begitu, orang hari Minggu saja datang dan menyebut nama Tuhan. Ya, tidak perlu pertobatan hidup suci dan sebagainya. Maka kita melihat dalam konteks ini ada koma. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Orang yang menyerukan nama Tuhan itu harus ada tempat. Harus ada domisilinya. Di mana? Di Sion dan di Yerusalem. Jadi dua tempat ini adalah tempat yang begitu memiliki kondisi keadaan sangat penting bagi Islam. Yaitu tempat di mana mereka menyembah, mereka mencari Tuhan, dan mereka tahu di Sion itu, di Yerusalem itu, disitulah Tuhan bernaung, bertata, berkedudukan, bersemayam. Itulah Sion dan Yerusalem. Perhatikan baik-baik. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang. Nah pertanyaan saya, saudara dipanggil Tuhan ini udah terlepas belum? Terlepas di sini bukan ekonomi yang tadinya kurang baik, pilot dan seterusnya, sekarang dibebaskan menjadi orang sukses, makmur dan seterusnya. Bukan. Terlepas di sini bukan yang tadinya orang bodoh sekarang menjadi orang pintar. Terlepas di sini lebih fundamental. Ketika dulu kita manusia berdosa, sekarang Tuhan lepaskan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikuduskan. Dan untuk itulah saudara dipanggil. Ketika saudara dipanggil, maka ada tujuan. Manakala ketika kita menyebut nama Tuhan, maka keselamatan itu akan terjadi. Tetapi kebanyakan gereja dan orang percaya hari ini terjerumus, terjerembab, bahkan masuk dalam kotak wilayah di mana tempat menjadi krusial sekali. Tempat menjadi sangat penting sekali. Nah oleh karena itu, kita melihat bagaimana pertolongan Allah ketika Sion dan Yerusalem benar-benar menjadi tempat suci. Tempat kudusnya Tuhan. Tempat hadirnya Tuhan. Tempat kedudukannya Tuhan di sana. Mengapa itu terjadi? Karena di dalam Yoel ini sedang bernubuat bahwa janji Tuhan akan terjadi kepada bangsa yang bertobat. Bangsa yang bertobat. Maka sebutlah nama Tuhan, engkau diselamatkan. Kalau engkau pura-pura gak tahu. Kalau engkau bertobat, engkau berseru nama Tuhan, engkau diselamatkan. Sebab itu Paulus sedang menekankan betapa aku melihat dengan sungguh dan aku bersaksi mereka giat dengan Tuhan. Giat melayani Tuhan. Giat berseru kepada Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar.
Maka pengertian ini betapa sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh gereja. Oleh kita sebagai orang percaya. Karena dengan pengertian ini, kuasa Roh Kudus bekerja. Membuka terus. Klik, klik, klik pikiran kita. Klik, klik, klik. Sesuatu yang baru. Sehingga kita tidak berdomisili dalam pikiran kita di Sion lagi atau di Yerusalem lagi. Ingat ini perkataan siapa? Ingat? Ntar kita kembali. Kita lihat dulu Yohanes. Injil Yohanes bukan Yohanes di sini. Injil Yohanes. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Sungguh luar biasa ketika Tuhan terus membawa kita dalam pengertian-pengertian Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Ya. Coba perhatikan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Itu Sion. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang dua tempat. Sion adalah tempat di mana memang di situ hadirnya Tuhan. Dan juga Yerusalem adalah tempat di mana memang Yesus mengatakan. Di mana itu? Nah, coba. Sebelum itu kita lompat dulu. Kisah Rasulnya. Ini nanti kita balik kemari ya. Nah, kali ini gak tahu kenapa sampai seperti ini. Saya ikuti aja apa yang Tuhan mau ya. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat 4. Makanya saya gak kasih lena-lena nih. Kisah Rasul pasal 4 pasal 1 ayat 4. Coba perhatikan baik-baik. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan. Siapa yang berkata ini? Yesus. Jadi Sion adalah tempat di mana tatanya Allah bersemayam. Yerusalem pun adalah tempat di mana nanti pusatnya spiritual orang Yahudi. Israel. Mengapa dua tempat ini menjadi penting? Karena memang ini menjadi satu nubuatan Tuhan kepada bangsa yang diselamatkan, umat pilihan Allah. Tetapi Yesus sudah menubuatkan jauh ke depan. Yesus menubuatkan bukan lagi Sion. Yesus menubuatkan bukan lagi Yerusalem. Itu dia katakan kepada perempuan Samaria. Bukan perempuan samar-samar. Perempuan Samaria. Perhatikan ini baik-baik supaya saudara jangan hilang ya. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji. Di Yerusalem inilah tempat menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku bahwa aku akan berangkat dan naik ke surga. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Di loteng Yerusalem inilah kamu menantikan janji Bapa. Nah, disitulah pengertian kita dibangun. Coba kita kembali ke Yohanes. Yohanes 4 tadi. Yohanes pasal 4. Oke, kita kembali ya. Di ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Di satu sisi, Yesus sedang mengajak untuk meninggalkan janjian lama yaitu Sion yang ada di Yoel. Dan di sisi yang baru dia mengajak yaitu di perjanjian baru. Yaitu di Yerusalem. Untuk orang menyembah. Tetapi di ayat yang ke-21 kita akan lebih jelas lagi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba. Saatnya yang akan tiba ini loh. Yang mesti kita amati untuk pengertian kita dibangun. Untuk pengertian kita dipaharui. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung Sion ini. Dan bukan juga di itu. Mengapa gereja dan orang percaya terjebak di Sion dan di Yerusalem. Di gereja A, di gereja B, di gereja C.
di gereja D. Di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan ada. Bukan itu. Itu tempat yang besok akan sirna. Mana yang penting? Sekarang coba kita lihat lagi di ayat 22. Perhatikan baik-baik. Kamu menyembah yang tidak kamu, maka orang terjebak dan pikirannya sering kali kita dikonotasikan tertipu. Daerah gereja selalu fluktuatif, naik panjang, naik. Banyak kurus, banyak. Orang cari yang dia suka, yang dia senang. Tapi orang tidak mencari apa yang Bapa inginkan untuk disembah. Kalau orang sudah menemukan Yesus, nanti kita lihat. Kalau orang sudah menemukan Yesus seperti perempuan ini, dari dalam dirinya mengalir aliran air hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi orang menyembah itu bukan ditentukan gereja, bukan ditentukan pendeta, bukan ditentukan oknum, bukan ditentukan pribadi. Orang menyembah ditentukan mana ada kala Bapa di situ atau tidak Bapa. Artinya kita harus mengenal Bapa. Pertanyaan saya, sudah kenal Bapa enggak? Sudah kenal Bapa enggak? Sudah kenal Tuhan enggak? Kalau kita kembali konteks Paulus tadi katakan, barang siapa yang berseru nama Tuhan akan selamatkan. Dia kenal itu. Dia kenal Bapa itu, dia kenal Tuhan itu. Yang minggu lalu katakan, aku kenal Yesus. Tangannya berlubang paku. Dan rusuknya tertombak. Jadi pengenalan kita identik sekali. Gak bisa tertipu kita oleh permainan siklusnya daripada panah-panah iblis. Kita akan dibukakan untuk mengerti kebenaran demi kebenaran. Maka dari itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan di sana, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus sedang menggiring pengertian daripada si perempuan yang di sumur Yakub ini. Dia berpegang apa? Nenek moyangnya. Nenek moyangnya tuh kalau menyembah ya di sini. Nenek moyangnya memberikan persembahan di sini. Nenek moyangnya kalau bersekutu dengan tuannya di sini. Sion dan Yerusalem. Tetapi Yesus berkata apa? Sebab keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi yang lebih kuat lagi. Ayat 23-nya. Terus kita beranjak di sini. 23, nanti 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Tadi dikatakan saatnya akan tiba. Sekarang sudah tiba. Tadi ada fase saatnya tiba, tapi sekarang sudah tiba. Kamu diajak untuk saat momentum tiba sekarang. Apa? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dua konteks ini menggantikan posisi Sion dan Yerusalem. Ketika Yesus mati di Bukit Golgota, tirai terbuka, terbelah. Di situ hubungan roh kita, bahkan juga kebenaran yang kita bangun, itu benar-benar yang mewakili kita bisa menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya berpikir sebelum khotbah ini dilanjutkan, boleh saya bertanya, saudara ngerti nggak ini sebenarnya? Nah, saya takut tadi ada makan yang membuat saudara
Atau masih di awang-awang. Atau tadi mampir ke sempat toko sepatu Tornado. Kosmetik lupa dibeli dan seterusnya. Kita kembali. Nah sekarang jelaskan. Ketika orang menyebut nama Tuhan. Akan diselamatkan. Ini yang menjadi persoalannya. Kita mengenal gak Tuhan itu? Kita tahu gak Allah itu? Kita tahu gak Bapa itu? Kita mengerti gak itu yang menjadi titik tolak kita? Untuk kita mempercayainya. Maka dari itulah di situ kita berpijak bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Hal ini akan menimbulkan kebenaran sendiri. Kalau kita menyembah, hanya menyembah tanpa kita mengenal bahwa Dia adalah Bapa yang dalam roh kebenaran, maka kita akan terjerembab membangun kebenaran diri kita sendiri. Kita kembali ke dalam Roma pasal 10 tadi. Coba kita lihat Roma pasal 10 tadi. Sana dikatakan. Pasal 10 ayat ketiga. Nah, saudara lihat ya. Ketika orang tidak mengenal Allah yang disembahnya, yaitu Bapa dalam roh dan kebenaran, maka orang ini tidak memiliki pengertian yang benar. Notabene-nya, idemnya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi di dalam gereja, di dalam jemaat, di dalam aktivis, dalam umat, dalam pendeta mengabarkan kebenaran dan siapa yang harus disembahnya, itu hanya kebenarannya sendiri. Kebenaran sendiri yang dibangun. Bukan kebenaran Allah, kebenaran Kristus. Kebenaran yang adalah Dia adalah kebenaran dan kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Gereja akan hidup kalau memberitakan kebenaran Kristus. Bukan kebenarannya sendiri. Maka dari itu untuk kita mengenal kebenaran itu, maka kebenaran kita harus jangan ada lagi. Kita harus menyangkal seperti Yesus berkata, kamu mau ikut aku? Oke, sangkal diri. Sangkal kebenaranmu. Supaya engkau menemukan kebenaran di dalam diriku, kata Kristus. Dan kebenaran itu yang membawa kita kepada kemerdekaan. Mengapa banyak orang hari ini? Saya nggak tahu ya, di sini mungkin tidak ada. Mestinya orang ke gereja itu semangat dan luar biasa bebas dan tapi ke gereja itu kayak terikat beban, soalan, masalah. Saya selalu berulang, saya bukan orang yang tidak ada masalah, sangat ada masalah. Saya baru cerita minggu lalu bagaimana saya merenovasi rumah. Dianggarkan renovasi rumah itu dengan biaya yang cukup. Tidak ringan. Sangat tidak ringan. Dan di situ saya katakan kita renovasi. Baik kepada istri maupun pada anak, kita renovasi. Ya kalau gitu renov atasnya dah. Semua. Kita percaya Tuhan akan menolong. Karena kita percaya Tuhan kita itu hidup. Sangat hidup. Minggu lalu dalam konteks bahwa ada satu orang yang mau diwisuda makna konlop. Seminggu kemudian dia masuk rumah sakit. Dan di dalam rumah sakit
drastis dia turun. Apanya cuma hanya kasih selembar kertas dan pena untuk menulis. Dia hanya berkata, Jesus is the real. Yesus itu nyata. Yesus itu nyata. Tak lama dia menghembuskan nafas terakhir. Bapak, Ibu, Saudara, dalam khotbah itu saya tidak tahu harus bagaimana. Biayanya renov itu terus berjalan. Satu kali saya menerima WA. Pak, saya ada transfer uang ke Bapak. Jumlahnya cukup lumayan besar. Sangat besar. Dan memang uang itu yang kami perlukan di sisa fase pembenaran renov. Sudah tahu, uang itu pas untuk kami bayar menyelesaikan itu pekerjaan terakhir. Sambil saya WA kepada ibu ini, karena ibu ini tidak ingin disebutkan, saya berkata, Ibu, saya dengan mengetik WA ini air mata bercucuran. Itu bukan supaya saudara melihat emosi saya, bukan. Tapi Yesus is the real. Yesus nyata. Sangat nyata. Akhirnya kami bayar tukang. Kemarin selesai. Ya sekitar. Tidak terlalu besar lah, kita tinggal saya transfer kembali kepada anak. Saya mau mengatakan di sini bahwa kalau kita kenal Allah, bukan kita minta supaya dia memberkati, bukan kita minta supaya dia meringankan beban kita, dan tidak. Kita tahu dia sangat mengerti, sangat tahu. Maka dia itu dikatakan jangan kita membangun kebenaran kita. Seharus begini, seharus begitu, seakan ini, seakan itu. Nah, kita percayakan bahwa kebenaran Allah melintasi wilayah kehidupan kita. Dan di dalam lintasan kebenaran Allah itu menyelimuti kita, kita akan melihat betapa semua Allah lakukan untuk orang-orang yang dia mengasihi. Kembali dalam Roma tadi dikatakan, pasal 10 ayat 11 tadi. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan di sini dalam bahasa Yunani dikatakan Kyrios. Kyrios yang artinya pengertian tersebut memiliki tujuan bahwa Kyrios itu adalah Tuhan, pemilik, penguasa yang berdaulat terhadap ciptaannya. Itulah Tuhan di sini. Pengenaan kata nama Tuhan sebagai Kyrios, pemilik, penguasa hidup kita, yang kita harus sembah, yang harus kita percayakan dia berdaulat dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa berseru kepadanya? Kalau kita tidak pernah tahu tanda-tanda di tangan dan di tusuknya, bagaimana kita bisa berserah kepada? Itulah sebabnya harus dibangun satu pengertian yang benar untuk kita menyebut nama Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, sejauh mana kita mengalami hubungan kita dengan Tuhan seperti lagu tadi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Tak ada yang lain. Hanya dia yang kita melekat padanya.
Kita harus siap, semua akan meninggalkan kita. Kita akan siap, siapapun akan satu kali kita tinggalkan. Hanya kepada Dia kita melekat. Karena Dia satu-satunya yang menjadi tujuan hidup kita. Oleh karena itu, Dia harus berdaulat. Dan itulah kedaulatan Dia. Supaya kita nampak betul-betul kita dipimpin oleh Tuhan dalam hidup. Nah, maka dari itulah jangan kita membangun kebenaran diri kita sendiri. Dan lebih jauh, bahwa kata Tuhan di situ dalam bahasa Ibrani dengan tertulis maksud daripada Tuhan. Kalau tadi dalam bahasa Yunani adalah kurios, pemilik, penguasa, dan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah jadikan Dia sebagai itu dah. Kita jadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita atau kita jadikan Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita yang mengatur seluruh rangkaian perjalanan yang kita lakukan? Atau belum? Di dalam bahasa Ibrani kata Tuhan ini tertulis dengan huruf kapital, huruf besar, yaitu YHWH. Dengan kata YHWH ini menunjuk satu perkataan yang memang dikenakan dalam Perjanjian Lama. Tetapi sesungguhnya ditarik ke dalam Perjanjian Baru, itu merujuk kepada Allah sebagai penguasa. Siapa Dia? Merujuk kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, Anak Allah yang hidup. Kurang apa lagi kita? Kalau kita masih mencari kesenangan lain, kalau kita masih mencari hobi lain, kalau kita masih menginginkan yang lain, kurang apa lagi Tuhan menunjukkan pribadi. Itu sebabnya dalam Roma 13 ini, Roma 10:13 dan Yoel 2:32, Yesus merujuk kepada Dia adalah Tuhan penguasa tunggal di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan terus kalau kita lihat. Ya. Coba kita melihat lagi di dalam Roma 10 ayat 14 ini. Di bawahnya tadi 13. Perhatikan ya. Klik. 14. Nah. Saudara lihat lagi ke depan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Dipertanyakan oleh Paulus. Kalau engkau berseru dalam nama Tuhan, engkau akan diselamatkan. Tapi bagaimana caranya engkau berseru kepadanya? Jika mereka tidak percaya kepada Dia. Kan banyak kita berseru kepada nama Tuhan, tapi konteksnya iman, percaya kita nol betul. Kita hanya berseru secara lip service kita. Saudara kalau melihat gini kayaknya saya paling benar ya. Kayaknya paling benar ya. Ada saya paling bermasalah. Justru Tuhan terus luruskan. Terus. Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya. Saudara tahu? Ini sudah cukup lama sekali, sekitar abad 76 atau 56. Sekarang kita sudah ada di abad 2026. Artinya kalau sampai dikatakan tetapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak mendengar berita. Artinya firman Tuhan disampaikan dulu, terus bergerak. Terus bergerak. Nah, dalam pergerakan firman Tuhan ini sesuai dengan keadaan zaman. Bahkan lebih daripada itu. Contohnya, nubuatan Allah yang berkonotasi akan terjadi dan pasti terjadi. Itu sedang terjadi. Kita pikir Amerika sama Iran selesai kan?
Kapal-kapal, tanker-tanker yang membawa minyak seluruh dunia selesai diluruskan, diperbolehkan dengan biaya-biaya yang cukup lumayan besar. Selesai. Siapa yang bisa prediksi? Ternyata Amerika menyerang lagi Iran. Dan terjadi lagi konflik yang ada. Tidak ada yang bisa kita tahu tentang dunia. Apalagi tentang diri kita. Kita nggak ngerti diri kita. Hanya Tuhan yang tahu. Kepada Tuhanlah minta supaya kita mengerti. Kemana Tuhan Engkau bawa aku. Jangan pengertian kita yang kita ikuti maunya kita. Biar pengertian Tuhan tuntun kita lewat rema-rema dan perenungan-perenungan dari setiap kejadian hidup kita. Mestinya kita belajar di situ. Dan nubuatan sesuatu yang akan terjadi tepat seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab keadaan manusia sekarang ini, hati dan pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini bukan Tuhan yang disembah secara resmi. Tuh, saya tadinya berpikir ilah zaman ini tuh harta, tata, wanita, apalagi pokoknya serba ya. Saya pikir seperti itu, tetapi ilah zaman ini adalah sentrisnya manusia mestinya menyembah kepada Tuhan, tapi dia mencong bahasa Prancis, dia luncas, dia keluar. Harusnya dia menyembah kepada Kurios, pemilik penguasa hidup kita. Harusnya dia menyembah kepada YHWH sebagai pencipta alam semesta dan Kristus sebagai Mesias juru selamat kita. Menyembah ke situ. Tapi oleh karena ilah zaman ini dia melencong. Nah, tambah lagi melencong. Prancis pengembangan diri kata peribahasanya. Ketika dia meluncas bukan lagi kepada Allah sebagai pusat hidup yang disembahnya, melainkan itu pengaruh dan kekuatan manusia sendiri yang dia sembah. Orang kalau sudah main handphone, kita kasih tahu, dia senang, dia ketawa, atau ini handphone gua. Kira-kira apa tuh? Kan begitu. Kalau ada yang main handphone, jangan main handphone, jangan main handphone. Makasih ya Pak, dikasih tahu. Begitu. Handphone gue yang punya, gue yang beli, bukan lu ngatur-ngatur. Mau ngapain? Begitu. Sentrisnya sudah kemari. Tepat gak apa yang dinubuatkan oleh 2 Timotius 1:3? Bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini tandanya nih, orang lagi ada di situ. Kesentrisannya tuh ada di situ. Saya nggak bawa HP sih. Sentrisnya di situ. Sentrisnya di sini. Mau tidur, bangun tidur, ngopi, makan, apapun ada di situ. Bukan lagi kepada Allah, sentrisnya kepada ini. Kalau ini diambil, waduh, bisa marah-marah, bisa gempa bumi itu suka. Seperti itu. Apa saya mengadakan? Tidak masuk wilayah pembinaan manusia dengan, perhatikan, 2 Timotius pasal 3 itu dikatakan, ketahuilah hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan ekonomi, bukan budaya, bukan politik, bukan kekuasaan peperangan dunia dengan beberapa negara. Tetapi kesukaran itu, perhatikan, manusia akan mencintai dirinya. Ayat 2 bet. Klik, cepetan bet. Lama banget sih. Ayat 2 dikatakan,
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan dua hal. Bisa nggak kita terlepas dari ini? Itulah yang dikatakan. Kalau kita menemukan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Ini momennya Bapak Ibu. Ini kita masih hidup, ada kesempatan untuk kita mencari, memiliki, mendapatkan Dia. Supaya kita terlepas. Saya pikir gampang untuk melepaskan siklus yang ada dalam diri kita, nggak gampang. Nah maka dari itu dikatakan, selain menjadi hamba uang, mereka akan membuat dan menyombongkan bla bla bla. Nanti saudara baca di rumah. Itu sebabnya kesentrisan seseorang sudah kembali kepada ilah zaman ini. Sehingga membuat orang buta terhadap kebenaran Allah. Bagaimana mereka bisa melakukan seperti itu? Coba kita bertanya lagi. Dikatakan yang menyebabkan ilah zaman itu, ilah zaman ini, selain iblis setan, dan juga dua adalah sistem dunia yang jatuh dalam pola berpikir kita yang sama. Saya berpikir kita sudah melayani kok. Oke, saya begini, saya sudah persiapkan khotbah, saya sudah rangkaian, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini tujuannya, ini pokoknya, dan seterusnya. Ini ditutup sebagai kesimpulan. Kita pikir ini kita sudah menyenangkan Tuhan. Tapi yang menjadi problem, kalau mindset kita masih mindset dunia, menginginkan, itu artinya pengertian kita mengenal Allah belum seperti yang Dia harapkan. Karena kalau kita sudah mengerti dengan pengertian bahwa Kristus mati untuk kita, artinya sebetulnya kekristenan itu adalah orang yang juga siap untuk bukan makan nanti selesai ibadah. Kristen itu siap mati. Yesus manggil saudara itu untuk siap mati. Waduh, kok begitu Pak? Kalau gitu saya nggak mau jadi Kristen. Ya pilihlah sekarang sebelum engkau mati. Yesus memanggil kita memang untuk siap mati. Maka dikatakan, jikalau engkau mau mengikut aku, pikul salib sangkal diri, itu menunjuk kepada penyangkalan kematian daging kita untuk tidak melakukan segala hawa nafsu kecintaan akan dunia ini. Gak gampang. Kita bergula terus selagi Tuhan mampukan kita bernapas dan kesempatan kita memperkarakan hidup dengan benar. Saya yakin sekali, seperti Paulus katakan, pertandinganku telah selesai. Akhir kematianku sudah dekat. Dengan renovasi rumah saya kembali lagi mengatakan, sangat kuat sekali pesan Tuhan kepada saya. Kalau engkau sudah selesaikan rumah ini, maka dengan mudah juga kau menyelesaikan rumah bangunan rohani. Kalau engkau setelah pugar, upgrade, renov rumah jasmani ini, engkau akan tahu juga bagaimana mengupgrade rumah rohani. Maka ada banyak hal saya harus berani untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tentunya dengan kekuatan daripada Allah Roh yang Kudus. Dari semangat zaman yang begitu rupa membuat kita buta terhadap Allah yang sesungguhnya. Harta, kekuasaan, kesenangan, kebanggaan diri, nilai diri, pola pikir yang salah, itu adalah tanda-tanda di mana ilah zaman sudah masuk ke wilayah kehidupan kita. Itu apa saja yang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Artinya kita sudah merujuk bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Sederhana bukan? Mengapa Yesus dikatakan, ada ayat mengatakan, Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kalau Allah cemburu, kita berpikir sejenak, kenapa Allah masih cemburu?
Kita diciptakan memang hanya untuk Dia. Bagi Dia. Kemuliaannya. Keinginannya itu. Jadi kalau sampai dunia menjadi milik kita, dunia ambil kita dari tangannya, cemburu. Nah, saudara nggak mengerti kalau aku mencemburui saudara karena saudara lebih cinta dunia dibanding dengan cinta Allah. Kembali dong pada apa yang kekasih jiwamu yang telah menciptakan. Itulah sebabnya sebelum nanti sesuatu terjadi tanpa persiapan yang kita tidak tahu. Nah, kalau orang-orang yang sudah mengalami seperti ini, ya, pola pikirnya, harga diri, nafsu zaman, nafsu kekuasaan, bahkan di sana dikatakan juga bahwa orang-orang yang terjerembab di dalam ingin meraih dunia, apapun dan bagaimanapun caranya, maka saudara tanpa disadari, saudara akan digiring oleh dunia menuju kepada kekekalan abadi. Dan tidak ada satu manusia yang bisa menolong kita. Sebab itulah selagi kita bisa melakukan ini, saya bertanya sebentar, kalau orang-orang yang sudah ada di tempat seperti ini, kira-kira orang ini menginginkan Tuhan? Merindukan Tuhan? Nah, kalau orang sudah keinginannya dunia, mengambil apapun cara, so bukan berarti nggak boleh bekerja ya, bukan. So bukan berarti nggak boleh berusaha, sudah bukan nggak boleh berpendidikan, sudah bukan nggak boleh melayani. Silakan all out di situ. Tetapi dengan pengertian yang benar, bahwa engkau menyembah kepada Bapa yang benar. Dalam kebenaran-kebenarannya Allah. Maka kita pastikan, kita masuk ke dalam wilayah yang begitu besar. Tanpa saudara sadari, Allah sedang mempersiapkan kehidupan kita seperti yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulan kita, di dalam khotbah ini, ada dua golongan orang yang menyebut nama Tuhan diselamatkan. Pertama, orang yang mempercayai Tuhan yang salah. Mempercayai Tuhan yang tidak benar. Tapi akhirnya orang ini bertobat. Ada satu, saya pernah dengar, tapi saya nggak ikuti videonya. Dia mengatakan bahwa dia berjumpa dengan Yesus di salah satu tempat ibadah. Manakala dia melakukan sembahyang. Di situ dia mengenal bahwa ini adalah Allahnya orang Kristen. Dan akhirnya orang ini akhirnya menjadi milik Kristus. Dia pindah menjadi orang percaya. Golongan orang yang kedua, orang yang mempercayai Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, tapi tidak percaya dan melakukan apa yang diperintahkannya, sehingga keselamatan tidak pernah terjadi di dalam diri orang. Itulah perumpamaan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ada dua anak. Satu sulung, dua bungsu. Yang bungsu dia menyadari, dia tahu kesalahannya. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga." Akhirnya dia katakan, "Jadikan aku seorang karyawan Bapa." Dia sadar. Yang kedua, si sulung dia mengumpat dengan rasa tidak puas. Dengan rasa kemarahannya, emosinya, kecemburuannya, perbuatan-perbuatan bapaknya kok bisa begitu bijaksana diumbar kepada orang yang berdosa. Tapi akhirnya sulung ini tidak terceritakan kembali. Setelah bapaknya berkata apa? Nah, apa yang menjadi milikku adalah milikku. Kepunyaanku, kepunyaan. Kita tidak puas dengan apa yang Bapak berikan hari ini. Orang boleh tidak puas
Tapi dengan positif. Kayaknya hari ini masih belum mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya gak puas. Lakukan. Saya harus all out dengan Tuhan tanpa ada pamrih dan lakukan. Saya mesti lagi begini. Lakukan. Jangan ketidakpuasan. Hal-hal yang bersifat materi. Saya percaya hari ini Tuhan izinkan saudara bisa duduk di dalam ibadah semacam ini. Tapi ada satu pesan. Kita pun satu kali gak tahu masih bisa seperti ini atau tidak. Sangat disayangkan bagi orang-orang yang sabodo ini. Kalau istilahnya yang suka-suka Tuhan. Tapi hari ini kita bersyukur. Haleluya. Kader nih baterai. Haleluya. Tuhan memberkati kita.